Pengertian Muhammad itu dia ada dua rupa atau mempunyai dua makna. Yang pertama Muhammad yang bermakna Qadim Ajalli, yaitu diri Muhammad yang pertama yang tidak kenal mati selama-lamanya, yang disebut dengan Hakikatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Nah, Muhammad inilah yang awal itu disebut nafas, yang akhirnya salbiyah, yang zahir itu ma'ani, dan yang batinnya adalah ma'nawiyah. Nah, kemudian Muhammad yang bermakna Muhammad bin Abdullah. Nah, itulah insan kamil yang mengenal mati. Nah, bahwa Muhammad, diri yang kedua ini, yang bersifat manusia biasa dan berlaku padanya sunatul insan, yaitu kullu nafsin zaikatul maut. Nah, namun jasad Nabi kita adalah qadim idafi, tidak rusak selama-lamanya di kandung bumi. Innallaha azza wa jalla harrama alal ardi ayyakulla jasadul anbiya. Bahwasanya Allah Ta'ala yang maha tinggi telah mengharamkan akan bumi ini menghancurkan jasad para nabi-nabi. Nah, ini perlu pemahaman ini kita tanamkan dalam diri, ya. Pertama, bahwa Nabi kita Muhammad, yang Muhammad itu adalah manusia biasa seperti kita, dia hanyalah dilebihkan dengan derajat kerasulan. Kedua, bahwa tiap-tiap kita ini manusia, ya, baik pada hukum akli maupun pada hukum nakli, mempunyai dua macam diri. Yaitu diri pertama itu diri hakiki, yang disebut rohani. Itu yang kedua, yaitu diri kasar kita ini, jasad, yang disebut jasmani. Diri yang kedua atau diri jasmani inilah kemuliaan bagi Rasulullah, maka itu dinamakan insanul kamil. Nah, yang ketiga, diri hakiki yang bermakna rohani itulah yang bernama Muhammad. Dialah yang qadim ajali, qadim ijati, dan qadim hakiki. Itulah makna yang dirahasiakan, yang menjadi keesaan segala sifat kesempurnaan yang ke-99 itu. Dan jalannya kebesaran wujud roh Nabi kita itu yang disyaratkan oleh kalimah huwallah. Jadi makna Muhammad itu mempunyai maksud adalah ainul hayat, yakni wujud sifat yang hidup dan yang menghidupkan. Nah, itu juga yang diisyaratkan dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian dibesarkan dengan kalimah Allahu Akbar, dan dipuji dengan kalimah subhanallah walhamdulillah. Dan itu juga yang dipuji dengan al-haqqul haq oleh seluruh malaikat-malaikat mukarrabin. Nah, yang keempat, bahwa diri jahir yang bermakna jasmani itulah yang bernama insanul kamil. Jadi Muhammad Zahir itu adalah Muhammad yang kedua yang menempuh al-maut, namun jasad Nabi itu adalah qadim idafi. Nah, jasad Nabi kita itulah diisyaratkan oleh ayat Al-Quran, barakallahu fi wujudil karim. Maha sempurna sifat Allah pada kejahiran wujud yang sebaik-baiknya rupa kejadian ini. Nah, di dalam hadis qudsi Allah berkata, jahiru rabbi wal batinu abdi. Jadi kejahiran sifat kesempurnaan Allah itu adalah mewujud pada hakikat kesempurnaan seorang hamba yang bernama Muhammad Rasulullah. Jadi mewujud dengan rupa insanul kamil. Maka rupa wujud insanul kamil itulah yang diisyaratkan juga oleh Al-Quran dengan anfusakum, wujud diri kamu sendiri.
Wa fi anfusakum afala tubsirun. Ya, apakah tidak kamu pikirkan hal itu? Nah, pada hakikatnya diri kedua itu adalah kebenaran dan kesempurnaan roh Nabi kita yang bernama Muhammad. Jadi diri kedua itu adalah insan kedua rupa Muhammad yang nyata. Kebenaran roh Nabi kita yang bernama Muhammad yang diisyaratkan oleh Al-Quran dengan Allahu nurus samawati wal ardi. Kebenaran nur Allah itu ialah mawujud di langit dan di bumi. Nurun ala nurin. Nur yang hidup dan yang menghidupkan atas tiap-tiap wujud yang hidup pada alam ini.